Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang tugas manajemen sumber daya manusia, yaitu tentang pembelajaran dan pengembangan sumber daya manusia pada PT Sugar Company, perusahaan gula tebu, yang disusun oleh Amri Fadilah Asari, Anissa Indriani, Delsi Veronica, dan Farhansyah. PT Sugar Company, perusahaan gula tebu. PT Sugar Company adalah perusahaan yang memproduksi gula tebu. Perusahaan ini didirikan oleh beberapa orang dan memiliki perkebunan tebu dan pabrik gula yang berada di Lampung Timur. Perusahaan ini akan berdiri kokoh dengan luas kebun kurang lebih 50.000 hektar di Kecamatan Labuan Ratu, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Produk utama perusahaan Sugar Company adalah gula kristal putih. Dan ketika perusahaan ini sudah berjalan dengan lancar, maka PT Sugar Company akan memiliki beberapa cabang PT Sugar Company lainnya. Beberapa anak perusahaan lainnya akan bergerak dalam produksi gula, sementara beberapa yang lain memproduksi etanol. Produk gula kristal putih yang diproduksi perusahaan kami sudah memenuhi standar BPOM dan tidak akan kalah dari produk gula kristal lainnya. Perusahaan kami mempunyai visi misi. Visinya yang pertama yaitu menjadi perusahaan industri gula modern terpadu. Yang kedua adalah sebagai penyedia gula tebu terbesar di Indonesia. Sedangkan misinya yaitu yang pertama memproduksi gula dan produk turunannya dengan mutu yang tinggi. Yang kedua adalah berkomitmen menjalankan bisnis dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Yang ketiga adalah menumbuhkan ekonomi pertanian, khususnya pada budidaya tanaman tebu. Tujuan perusahaan PT Sugar Company. Yang pertama yaitu mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas. Yang kedua adalah mampu menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan terjangkau oleh masyarakat. Yang ketiga adalah mencari keuntungan dengan memperoleh laba yang maksimal agar kelangsungan hidup perusahaan dapat dipertahankan. Dan yang terakhir yaitu mampu mempertahankan kelestarian lingkungan. Tahap penyelesaian masalah PT Sugar Company. Kondisi pada saat ini yaitu masalah karyawan belum mampu menggunakan dan memahami digital marketing. Kondisi yang ingin dicapai yaitu meningkatkan skill karyawan, memperluas jangkauan pemasaran, meningkatkan penjualan dengan menggunakan digital marketing. Gap strategi atau cara pemasaran dengan digital marketing. Cara penyelesaiannya yaitu diadakan pelatihan digital marketing untuk karyawan pemasaran agar lebih mengembangkan skill yang dimiliki. Latar belakang dilakukannya pelatihan. Untuk merencanakan pelatihan pengembangan karyawan pemasaran dalam penjualan menggunakan digital marketing. Dalam menggunakan metode pemasaran digital ini, diharapkan perusahaan mendapatkan pasar yang dituju, serta meningkatkan sales dan mengoptimalkan produktivitas customer, dan lain-lain. Maka dari itu, sangat dibutuhkan tools atau alat yang sesuai untuk mencapai target yang diinginkan perusahaan kami. Pelatihan digital marketing ini juga dilihat dari visi dan misi perusahaan kami, yaitu agar lebih mengembangkan digital marketing dalam pemasaran produk, serta visi sebagai perusahaan penyedia gula terbesar di Indonesia, dan salah satu cara untuk mencapainya yaitu dengan melakukan penjualan secara digital. Masalah atau kendala perusahaan. Sebagai karyawan di perusahaan, kami masih kurang cukup untuk memahami dalam bagian digital marketing. Maka dari itu, kami akan melaksanakan pelatihan ini. Selain itu, pemasaran yang dilakukan kurang produktif dan efektif, karena penguasaan dalam bidang digital marketing kurang cukup.
sehingga perusahaan kami sedikit tertinggal oleh perusahaan lain. Maka dari itu, kami akan melaksanakan sebuah pelatihan digital marketing untuk karyawan pemasaran agar lebih memahami digital marketing supaya dapat memperlancar penjualan produk dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Tujuan pelatihan. Tujuan diadakannya pelatihan digital marketing adalah yang pertama adalah untuk meningkatkan skill dan keahlian karyawan dalam memasarkan produk gula tebu. Yang kedua adalah untuk menyetarakan dan meningkatkan kemampuan karyawan di bidang pemasaran. Yang ketiga adalah untuk memperluas jangkauan pasar produk gula secara global. Yang keempat adalah dalam rangka mencapai visi perusahaan, yaitu menjadi perusahaan penyedia gula terbesar di Indonesia dengan menggunakan media digital. Dan yang terakhir yaitu memodernisasi penjualan produk gula dalam perusahaan. Kriteria penentuan peserta pelatihan. Kriteria penentuan peserta pelatihan sebagai berikut. Yang pertama yaitu karyawan yang bekerja masih di bawah 1 tahun diwajibkan untuk mengikuti pelatihan agar bisa memaksimalkan kinerjanya di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu kemampuan karyawan di bidang pemasaran yang kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan diwajibkan untuk mengikuti pelatihan. Yang ketiga adalah pelatihan marketing manajemen ditunjukkan untuk manajer, supervisor, pimpinan tim dan khususnya kepada departemen pemasaran. Dan yang terakhir adalah pelatihan akan dilaksanakan selama 3 hari berturut-turut dan dalam sehari hanya ada 5 peserta yang mengikuti pelatihan. Dalam pelatihan ini, perusahaan PT Sugar Company akan mengundang Bapak Andi Santoso sebagai narasumber untuk mengisi materinya, dan juga akan mengundang peserta pelatihan dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun sarana dan prasarana pembelajaran dan pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu gedung serbaguna, yang kedua adalah LCD, yang ketiga adalah layar proyektor, yang keempat adalah sound system, yang kelima adalah komputer atau laptop, yang keenam adalah meja, yang ketujuh adalah kursi, yang kedelapan adalah roll kabel, yang kesembilan adalah kertas, dan yang terakhir adalah pulpen. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.